Hai, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya Furin Ongko di channel si Furin. Nah, karena saya lagi mau ujian atau mau melakukan certification dan juga berhubungan dengan video yang sebelumnya, hari ini saya mau coba sharing bagaimana sih caranya kalau kita mau sukses di ujian. Dalam artian supaya kita berhasil, supaya kita bisa ngerjain lebih baik. Ini tips dan triknya bagaimana. Ya, sebelumnya kalau teman-teman belum like, boleh di like dan juga di subscribe. Channel si Furin akan muncul setiap hari Selasa dan juga hari Kamis, kecuali kalau memang ada halangan. Nah, kebetulan minggu ini juga ada sedikit halangan, jadi sedikit tertunda. Oke, kita kembali lagi bagaimana caranya bisa sukses di ujian. Nah, yang pertama ya kita harus belajar. Kita harus belajar, ini nggak boleh sehari semalam atau semalam sebelumnya. Oke, jadi kita nggak boleh semalam sebelumnya baru belajar atau ngebut semalaman, ya nggak boleh gitu ya. Dan ini juga tidak boleh kurang tidur. Oke, kenapa seperti ini? Ya karena mungkin bisa dilihat di episode sebelumnya, itu ada rahasia bagaimana caranya belajar. Jadi belajar cara belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belajar semalam sebelumnya ngebut, itu nggak bisa gitu ya. Jadi kemampuan otak kita untuk masuk itu agak terbatas, karena sebenarnya di otak kita itu cuma punya empat titik aja untuk memorize begitu. Nah, ini akan mempersulit kita. Jadi sebenarnya ketika kita mau belajar, kita bisa belajar ini seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali, dan sebelum ujian ya kita persiapkan dulu. Jadi jangan cepat-cepat, dan belum lagi kalau kita ada banyak distraction. Nah, itu sebelumnya udah dibahas sih di episode belajar cara belajar. Nanti bisa dilihat aja di channel ini, ada rahasia belajar cara belajar. Kemudian juga nggak boleh kurang tidur, karena kalau kurang tidur nanti otak kita itu tidak optimal. Otak kita itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, dan kita juga tidak bisa melakukan memori kita itu akan terganggu. Jadi yang pertama harus belajar, nggak boleh ngebut, dan juga nggak boleh kurang tidur begitu. Nah, kedua ini gimana cara ngerjain soal ya gitu ya. Sebenarnya kita harus milih soal yang kayak gimana dulu sih yang paling ideal. Ini juga sesuai dengan data, sesuai dengan research. Jadi kalau kedua itu adalah kita harus cari soal yang lebih susah dulu. Oke, kita harus cari atau kita harus kerjain soal yang lebih susah dulu. Jadi kalau secara langkahnya kita harus scan dulu soal-soal ya gitu ya. Jadi kalau misalnya paper base, kalau secara kertas ya kita lihat dulu nih soalnya dari satu sampai terakhir, atau mungkin kalau kita ulangan biasa gitu ya, kita lihat dulu esainya apa sih gitu kan. Nah, yang kita kerjain tuh kalau bisa yang paling susah dulu. Oke, kenapa bisa bisa seperti itu? Ya karena kalau misalnya yang susah itu kita nggak bisa gitu ya, kita itu perlu mengandalkan bagian bagian di otak kita atau di bagian kita belajar itu yang namanya diffuse mode begitu. Ini udah dibahas sih di video sebelumnya ya, belajar cara belajar. Jadi kalau di otak kita tuh ada yang namanya focus mode dan juga ada yang namanya diffuse mode. Nah, ketika kita pakai menjawab soal, kita itu pakai focus mode. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak bisa gitu ya, itu ada sedikit alam bawah sadar kita itu yang akan bantuin untuk ngerjain. Nah, itu namanya diffuse mode. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ngerjain yang gampang dulu terus yang susah, nah nanti diffuse mode-nya itu nggak berhasil jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau Anda main game itu kan ada turbonya kan. Nah, turbonya itu belum sempat kekumpul, ya udah jadi Anda akan kehabisan waktu begitu, dan Anda nggak bisa escape lagi. Jadi idealnya adalah Anda cari dulu soal-soalnya, kemudian kalau bisa Anda kerjain dulu soal yang susah. Karena kalau misalnya soal yang susah ini Anda nggak bisa, anda bisa stop dulu sebentar, Anda bisa cari yang gampang-gampang dulu. Nanti ketika Anda dapat yang gampang, itu akan meningkatkan kemampuan otak Anda, akan membuat Anda jadi lebih happy gitu kan. Itu akan merangsang otak Anda itu untuk masuk ke diffuse mode. Ya, nanti di diffuse mode itu bisa bantuin untuk solve bagaimana jawab soal yang susah yang tadi begitu. Oke, jadi ini dilakukan research-nya di global gitu ya, dan mereka lakukan seperti itu. Jadi harusnya cari yang susah dulu, baru cari yang gampang. Jadi yang susah kalau nggak bisa ya udah Anda skip, Anda cari yang gampang-gampang. Nanti ketika Anda cari yang gampang itu ada trigger lah, ada membuat Anda happy sehingga otak Anda masuk ke sesi yang lain begitu. Jadi Anda scan dulu gitu ya. Ini baik itu kertas, paper base,
ataupun juga computer based testing gitu. Tapi memang ada juga ujian-ujian yang nggak memungkinkan kita untuk scan dulu gitu kan. Jadi kalau paper based Anda bisa balik dulu sampai belakang, atau kalau CBT computer based testing ya Anda bisa skip dulu sampai terakhir gitu kan. Anda lihat yang mana yang susah, Anda coba kerjain dulu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting itu adalah manajemen stres. Nah, ini yang agak susah nih, manajemen stres, karena biasanya ketika kita ujian, itu hal yang paling sulit dikendalikan itu adalah stres. Apalagi kalau misalnya Anda baru pertama kali ujian. Jadi banyak juga teman-teman saya atau murid-murid saya gitu kan yang ujian ini baru pertama kali, seumur hidup baru ujian ini pertama kali. Kemudian bahasa Inggris, kemudian ruangannya dingin gitu kan. Jadi stresnya itu double-double gitu ya. Nah, ini gimana sih cara manajemen stres? Jadi manajemen stres itu yang paling benar itu adalah caranya bernafas. Ya, ini kayaknya gampang, tapi ya agak susah gitu ya. Bernafas ini Anda bisa coba lakukan gitu kan. Anda taruh tangan Anda gitu ya di perut gitu, jadi kanan kiri Anda gabungkan, kemudian Anda taruh di perut, kemudian ya Anda bernafas gitu ya. Jadi kalau misalnya perut Anda naik turun gitu ya, selama Anda bernafas sekitar 30 detik atau 1 menit lah. Nah, Anda bernafas begitu kan, ya Anda nikmatin aja dulu nafasnya. Nah, dengan cara seperti ini Anda bisa mengurangi tingkat stres ya gitu. Jadi stresnya itu akan jadi lebih baik, dan Anda juga bisa lebih tenang. Nah, cara yang lain itu sebenarnya saya pernah baca juga, itu bagaimana cara Anda bermeditasi secara sederhana. Nah, meditasi itu sebenarnya bukan Anda bertapa gitu ya, bukan Anda meditasi selama 30 menit atau selama 1 jam. Jadi meditasi itu bisa selama 1 menit atau 5 menit aja. Bahkan dari expertnya juga mengatakan ya it work gitu kan, memang begitu caranya. Jadi caranya adalah dengan memperhatikan nafas kita sendiri. Jadi ketika kita bernafas gitu ya, kita fokus. Kemudian ketika kita bernafas ya kita coba menikmati gitu. Jadi ketika kita bernafas ya kita bilang ya menghembuskan nafas gitu kan. Kemudian tarik nafas, kemudian keluarkan nafas, tarik nafas, kemudian keluarkan nafas. Nah, ini sekitar kurang lebih 1 menit sampai 5 menit gitu ya. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk manajemen stres begitu. Sekali lagi ya, kenapa sih saya share cara sukses ujian ini? Karena menurut saya pertama karena saya lagi mau ujian gitu ya. Kedua, ya ini juga hal-hal baru yang saya baru pelajarin gitu. Jadi selama ini ya saya udah lakukan ujian berkali-kali banyak gitu ya. Dan ya sama seperti cerita saya juga punya anak juga yang udah ujian juga. Ya jadi sebenarnya ini bisa diformulasikan gitu kan, bagaimana cara kita melakukan ujian yang baik dan benar. Bagaimana caranya supaya keberhasilan kita itu bisa meningkat. Jadi agak gini ya, satu belajar yang benar gitu ya, nggak boleh kebut-kebutan dan jangan sampai kurang tidur. Kemudian kedua, Anda cari soal yang lebih susah dulu, baru yang lebih gampang. Kalau susahnya nggak bisa ya Anda postpone dulu, Anda stop dulu gitu kan. Kemudian Anda kerjain yang gampang dulu. Kemudian yang ketiga adalah yang manajemen stres. Manajemen stres itu yang paling mudah adalah ya bernafas. Jadi 3 cara ini yang kita bisa implementasikan, ya ini bisa meningkatkan keberhasilan kita waktu ujian atau testing. Oke, mungkin ini yang saya bisa share. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh ditulis juga di komen gitu ya. Kalau memangnya ini membantu, ya mungkin boleh di-like juga dan juga boleh di-share. Sekali lagi terima kasih sudah mengunjungi video ini. Memang videonya agak singkat karena saya lagi punya banyak technical problem. Semoga ini bisa membantu dan ketemu lagi di video lainnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tempat yang lain. Bye-bye.